Halo ProSquad, kali ini kita akan belajar tentang expect dan matchers yang berada pada WebDriver IO ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang selector, udah belajar juga tentang method pada elemen. Nah, sekarang kita akan belajar tentang assertion atau kalau di WDIO namanya matchers ya, yang tersedia pada WebDriver IO seperti itu. Nah, di sini untuk dokumentasinya bisa teman-teman akses di website WebDriver.io, lalu di menu API, kemudian ke menu expect ya. Nah, di dalam sini kalau teman-teman scroll, teman-teman bisa temuin semua matchers yang tersedia di WebDriver.io. Mungkin kita mulai dari paling atas dulu, yang namanya browser matcher. Di sini ada matchers untuk meng-assert apakah URL yang kita expect itu beneran ada. Jadi to have URL bisa dipakai untuk ngecek apakah URL-nya beneran yang kita mau, seperti itu. Ada juga yang jenisnya to have title untuk nge-assert ini si expect apa sih ini garis lurus WebDriver IO. Ini juga bisa kita assert. Lalu ada juga elemen matchers yang berkaitan dengan elemen seperti to exist, untuk ngecek apakah sebuah elemen itu memang beneran ada, atau ada juga yang to have value untuk ngecek apakah sebuah input memiliki value, atau yang paling sering dipakai adalah to have text untuk mengecek apakah sebuah elemen beneran memiliki sebuah teks gitu. Atau kalau misal mau pakai ini, misal ngecek apakah paragraf ini memiliki kata-kata can also gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan expect string containing ya di dalam to have text. Contohnya kayak kayak gini. To have text, kemudian dalamnya ada expect string containing dan masukin string yang harusnya ada pada teks tersebut. Nah, mari kita coba. Mungkin kita buat studi kasus aja ya untuk mempelajari matchers ini. Jadi, studi kasusnya adalah menggunakan website Saus Demo dari Swag Labs dan ada halaman login. Kita akan membuat positif test case dan negatif test case dari halaman login ini. Seperti itu. Nah, mari kita coba buat ya. Pertama kita buat project WebDriver IO dulu yang masih fresh ya. Di sini saya udah buat belajar WDIO lagi namanya. Nah, kalau teman-teman belum buat bisa dibuat menggunakan npm init WDIO add latest spasi nama project seperti itu. Nah, kalau udah silahkan jawab pertanyaannya dan insya Allah setelah itu akan ada akan ada folder project yang udah dibuat. Nah, lalu kita bisa membuka project kita. Jadi CD belajar WDIO. Sorry, saya udah kebuka ya. Kita bisa buka di VS Code untuk projectnya. Dan di dalam sini masih fresh ya, jadi masih ada test case yang dibuat oleh WDIO. Kita coba hapus-hapusin dulu. Delete. Ini juga kita hapus. Oke, udah bersih. Oke, package JSON-nya belum ada script-nya. Mungkin saya coba copy dari package JSON yang lain. Biasanya teman-teman kalau udah membuat WDIO otomatis ada script di sini ya. Kalau misalnya nggak ada script, coba ikuti petunjuk hasil dari komen komen pembuatan WDIO-nya. Atau kalau nggak sempat lihat komennya, bisa copy dari project yang sebelumnya udah pernah dibuat. Ini saya coba copy. Kode belajar WDIO package JSON. Nah, ini yang kita perlu, ini script yang ini. Kita paste ke project kita. Oke, udah seperti ini, udah hapus-hapusin juga. Nah, sekarang kita mulai untuk setup tes untuk sausdemo.com ya. Kita copy websitenya, lalu di dalam spek kita buat file baru karena kita mau mengetes halaman login. Berarti kita buatnya login.spec.js ya. Di dalam sini kita import tiga function dari WebDriver IO. Ada browser, ada dollar, ada expect dari @wdio/globals.
Lalu kita buat describe-nya, describe mungkin namanya fitur login, function. Lalu di dalamnya ada it ya. It yang pertama login dengan username dan password yang benar. Itu async function. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka URL-nya. Jadi kita ketik await browser titik URL dalam kurung masuk ke URL halaman login dari Saus Demo. Selanjutnya kita mau mengisi username dan password dengan kredensial atau username yang benar gitu. Di sini yang benarnya adalah standard user. Lalu kalau kita coba dulu deh, standard user, secret sauce, dan kita coba login, maka hasilnya akan seperti ini ya. Oke, sekarang saya mau melakukan hal yang sama pada automation testing kita. Jadi kita cari dulu username-nya ini inputnya pakai ID apa? Oke, ID username. Berarti await $ dalam kurung pagar user min name titik. Karena dia input, kita bisa menggunakan set value ya. Set value yang benar adalah standard user. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk password. Password ID-nya apa? ID-nya password. ID password, set value, password yang benar adalah secret sauce. Seperti itu. Lalu kemudian kita tekan tombol loginnya. Nah, tombol login ini memiliki ID login button ya. Kalau kita lihat login min button berarti await login min button, kita klik seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini kode untuk login otomatisnya. Kemudian, nah setelah login, bagaimana kita menentukan bahwa oh usernya ini berhasil login loh. Nah, di situ kita membutuhkan expect dari WebDriver IO. Itu untuk menentukan apakah dia berhasil login atau enggak. Nah, kalau kita coba dulu, jadi ini saya await tanpa expect dulu ya. Browser pause 2000 mungkin. Save dan kita coba jalankan. Atau jangan di sini aja. npm run wdio ya untuk menjalankan script test kita. Oke, udah berhasil login. Nggak kelihatan malah ngetiknya. Nah, kalau udah berhasil login, mungkin kita bisa mengassert beberapa hal ya untuk menentukan bahwa kita beneran berhasil login atau enggak. Pertama dari URL-nya, kalau berhasil login maka dia URL-nya berubah menjadi inventory.html. Oke, kita bisa assert ini menggunakan apa? Menggunakan browser matchers. Metodenya to have URL. Caranya adalah expect browsernya yang dimasukin ke expect, lalu to have URL, dan kita masukkan URL-nya. Oke, kita coba. Expect. Jadi expect-nya diambil dari WDO Globals. Masukkan objek browsernya. Lalu tambahkan to have URL dalam kurung paste URL-nya gitu. Jadi saya ekspektasinya kalau kita berhasil login, maka kita akan diarahkan ke halaman inventory. Nah, itu expect yang pertama yang bisa kita pakai. Lalu ada expect apa lagi sih? Ini nih. Ada kata products ya. Jadi kalau udah berhasil login, pasti ada products-nya. Oh, sorry. Sebelumnya expect itu harus pakai await juga ya. Saya lupa. Jadi selalu awali kodenya dengan await.
Itu aja. Oke, kita expect si produk ini, halaman ini memiliki kata produk. Kita coba lihat, produk ini memiliki identifier apa sih? Oke, dia memiliki kelas title, tapi yang lebih jelas lagi, lebih spesifik itu data test ya. Dia memiliki data test title. Oke, kita pakai konstanta inventory page title sama dengan await dollar, dia merupakan span, berarti saya bisa ngetik span yang memiliki data test title. Nah, lalu saya expect juga await expect inventory page title itu dia ada, jadi to exist. Selain to exist, saya juga expect inventory page title-nya itu untuk to have text. Dia memiliki teks namanya products ya. Jadi products ini harusnya dimiliki oleh inventory page title. Sebenarnya ini redundan, yang to access ini redundan, bisa kalian hapus juga ya. Jadi kalau to have text berarti kita ekspektasinya ya dia harus ada dong, gitu. Oke, jadi to access ini bisa dihapus. Cukup dua ini kayaknya udah mencukupi. Jadi to have URL dan to have text product. Kita coba save dan kita coba jalankan. Oke, udah jalan dan kita lihat, berhasil tuh. Hasilnya adalah centang, login dengan username dan password yang benar sudah kecentang. Oh ya, kalau teman-teman mungkin merasa terganggu dengan ini, dengan log dari info-info ini, um, metode lognya bisa diubah ya di WDO config di bagian. Nah ini log level ada banyak ya. Yang paling tinggi itu adalah trace, lalu debug, info, warning dan error. Kalau mau ketika error aja dan dia keluar lognya pakai error ya, berarti errornya kita ganti di sini, log level menjadi error, save, dan coba kita jalankan lagi. Harusnya lognya nggak sebanyak yang tadi. Lihat dia running, buka, login, pause dikit, lalu keluar. Nah, lebih bersih ya. Di sini kita menjalankan komennya dan lihat nggak terlalu banyak lognya. Oke, udah berhasil. Nah, tapi jangan ini dulu ya, jangan langsung percaya dengan expect-nya kita. Apakah ini expect-nya benar? Kalau bisa, coba sengaja disalahin expect-nya. Misal, HTML-nya saya kurangin L-nya. Kalau dia masih benar, berarti expect-nya kita ini nggak berfungsi. Kita coba save dan kita coba jalankan. Oke, kayaknya mulai rusak nih. Sip. Nah, dia gagal ya. Kenapa? Karena expected-nya adalah HTM, sedangkan yang kita dapat ada L-nya gitu. HTML, dia berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk expect-nya kita udah berhasil, matcher-nya udah berfungsi. Oke, lanjut. Itu untuk yang, apa namanya, untuk positifnya ya. Nah, sekarang kita buat yang negatifnya yang sengaja salah gitu. Nah, yang browser pause-nya ini bisa kita hilangin ya. Jadi, untuk debugging aja. Nah, sekarang kita masuk ke it yang kedua. It login dengan username yang benar tapi password yang salah. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya nanti jika username-nya benar tapi passwordnya salah,
Misal username-nya benar, passwordnya saya random aja ya. Nah, kalau saya klik login, maka akan ada pesan error, epic setfast, username and password do not match any user in this service. Nah, seperti ini yang terjadi kalau misal passwordnya salah. Nah, mari kita coba. Function, jangan lupa pakai async ya. Async function, kemudian await browser.url, jadi kita buka halamannya dulu. Copy aja yang udah ada. Seperti itu. Lalu ini juga kita copy aja daripada kelamaan ngetik. Jadi username-nya kita ketik, password juga kita ketik, tapi kita sengaja salah gitu passwordnya. Lalu login button-nya kita klik. Ekspektasinya ketika login button ini diklik, pesan error ini muncul. Makanya kita perlu mengekspek pesan error ini. Kita coba lihat apa ininya. Oke, isinya adalah data test error. Dan sebenarnya ada button di sini ya, ada button untuk menghilangkan test error ini. Tapi dia juga memiliki sebuah kata-kata epic setfast username and password do not match. Nah, misal saya mau mengassert sebagian aja gitu dari kata-kata ini, nggak semua. Cuma dari kata username sampai password do not match. Saya rasa udah cukup ya. Nggak usah sampai epic setfast-nya aja. Epic setfast-nya juga gitu. Ini saya bisa copy. Dan jangan lupa nama errornya itu H3 yang memiliki data test error. Berarti kita ambil konstanta error message. Isinya adalah await $ dalam kurung H3 yang memiliki data test sama dengan error ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Oke, kalau elemennya udah didapat, kita expect await, expect error message-nya memiliki text, to have text, seperti ini. Tapi karena saya cuma mau memberikan sebagian teksnya aja, saya harus menambahkan metode baru lagi. Namanya itu expect titik string containing. Jadi di dalam parameternya to have text, kita tambahkan expect to have to string containing yang isinya adalah sebagian dari string yang mau kita cocokkan seperti itu. Nah, kita save, lalu kita coba jalankan. npm run wd io. Nah, jadi yang pertama dia akan ngetes yang positifnya dulu, lalu ngetes yang negatif, dan dua-duanya benar ya. Nah, kurang lebih seperti itu cara untuk menggunakan expect dan matcher dari WebDriver IO. Di sini kita udah belajar to have URL, ada to have text, dan ada to have text yang jenisnya sebagian teksnya aja yang mau kita cocokin gitu, menggunakan expect string containing. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri pada dokumentasi WebDriver IO di bagian API, bagian expect, dan lihat di sidebar-nya ini ada banyak banget matcher yang bisa kalian coba-coba seperti itu. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya.